Jumpa lagi dari TV. Iya, kali ini kita mau bahas pertanyaan sebetulnya nih ya. Yes. Pertanyaan itu permintaan. Permintaan yang banyak banget. Banyak banget. Datang dari sebuah pernyataan bahwa kalau main Genshin Impact itu smartphone-nya harus yang mahal-mahal. Enggak juga sih harusnya ya. Jadi masa kalau smartphone yang nggak mahal nggak bisa main gitu? Yang enggak dong ya. Itu dia. Di sini kita akan bahas main Genshin Impact. Kalau pakai smartphone yang di bawah 5 juta rupiah, Yes. di bawah 4,999 itu dapatnya kira-kira smartphone apa aja? Nah, sebelum kita lanjut, kami ada info seru nih. Gimana caranya kalau belanja selalu dapat cashback? Iya, dengan Shopback. Kalau kalian mau beli produk-produk manapun yang kami review, enaknya itu pakai Shopback. Soalnya semua transaksi di e-commerce yang dimulai dari Shopback pasti akan dapat bonus cashback. Shopback ini adalah aplikasi yang memberikan keuntungan berupa cashback untuk setiap penggunanya. Shopback bisa digunakan untuk beragam e-commerce termasuk Lazada, Tokopedia, Blibli, Zalora, sampai e-commerce travel seperti Agoda, Tiket.com, dan lain-lain. Nih buktinya, lihat saldo yang bisa kami cairkan ke rekening kami. Semua ini hasil belanja online pakai Shopback. Lumayan kan? Nah, caranya gimana? Gini nih. Download aplikasi Shopback dengan klik link yang ada di deskripsi video ini. Ya, cek di bawah ya. Dan kemudian daftarkan dirimu. Buat pengguna baru bisa masukin kode ini nih yang ada di layar. Ya, yang muncul ini ya. Dan dapatkan bonus cashback Rp20.000 untuk pengguna yang baru. Nah, kalau udah beres semua, setiap ingin beli produk, buka aplikasi Shopback dulu. Nanti di situ akan ada banyak pilihan e-commerce. Intinya si Shopback ini seperti pintu gerbang ke arah toko online yang ingin kita gunakan. Nah, lalu kita pilih e-commerce yang akan dituju. Misalnya sekarang saya mau beli smartphone yang ini nih di Blibli nih ya. Jadi klik yang Blibli. Nanti akan muncul keterangan cashback yang akan diperoleh. Kalau udah selesai tinggal klik continue to app. Nah, udah deh. Saya langsung masuk ke Blibli, tinggal cari smartphone-nya di sana. Kalau udah dapet langsung belanja seperti biasa. Mudah kan? Nah, nanti saldo akan masuk ke akun saat transaksi sudah diverifikasi. Asiknya, poin cashbacknya bisa dicairkan jadi pulsa atau transfer rekening ke bank. Lumayan kan? Tentunya ada minimum saldo untuk penarikan ini ya. Minimal Rp25.000 untuk ditarik ke pulsa dan Rp50.000 untuk ditarik ke rekening bank. Mau belanja makin untung? Mulai September hingga Desember 2022 di setiap tanggal kembar seperti 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12 bakal ada Shopback Shop Fest. Shopback Shop Fest ini adalah festival belanja tahunannya Shopback. Dan tahun ini tema yang diusung adalah menang banyak, di mana kita bisa dapetin cashback sampai dengan 99% dan misi berhadiah ratusan juta rupiah. Ada juga branded flash sale dan banyak voucher serta promo menarik lainnya. Yuk ambil bonus cashbacknya sekarang. Klik link di dalam deskripsi video ini. Oke. Tahun lalu Oktober 2021 ya, kita udah bikin video mengenai ranking smartphone untuk Genshin Impact ya. Dan ternyata antusiasmenya tinggi banget. Kalau kalian cek video sekarang udah 1 juta lebih nonton. 1 juta lebih nonton. Luar biasa tuh. Luar biasa. Nah, banyak yang minta update list. Yes. Ya, itu bakal makan waktu cukup lama. Betul. Jadi sambil bikin update list, sebetulnya kita sekarang mengikut sertakan rankingnya di tiap pengujian. Ya, di tiap pengujian udah ada. Cuma pertanyaan paling besarnya itu sebetulnya adalah kalau yang murah-murah tuh ada nggak sih? Iya. Nah, gitu kan. Jadi kita bikin lagi nih. Kita bikin lagi. Nah, ini pertanyaan yang umum ya. Kalau HP murah itu ada apa aja? Tapi sebelum kita mulai, nah disclaimer dulu. Betul. Gimana? Disclaimernya panjang loh. Mari kita baca satu-satu ya. Biar nggak salah paham. Yang pertama, ranking di sini tuh nggak menentukan kualitas smartphone secara keseluruhan ya. Ranking tinggi nggak berarti smartphone itu paling bagus mutlak, terus yang lain pasti jelek. Ya nggak begitu dong ya. Terus juga kalian harus ngerti, kalau memang kalian tertarik sama smartphone tertentu, pastiin dulu cek kekurangan dan kelebihannya di video reviewnya masing-masing. Dan akhir-akhir ini juga di video kita udah kasih ranking Genshin-nya juga kok di pengujian Genshin-nya. Ya mungkin ada beberapa yang kita nggak kasih, mungkin ya karena terlalu lambat, kasihan lah gitu. Nggak perlu dikasih lah ya. Ya kita nggak bisa paksa juga kalau smartphone memang nggak terlalu kenceng. Terus juga kalau ada smartphone yang kalian harapkan ada di sini tapi ternyata belum masuk di list ini, bisa jadi memang karena kita belum coba ya. Jadi kita belum bisa nilai juga. Lalu kita nggak rekomendasi barang second ya.
Ya hitungannya resmi semua hitungan harga Ini segini. resmi semua. Ya. Kita nggak rekomendasi limbah Jepang, limbah Korea, nggak. Kalau ada yang maksa itu resiko kalian sendiri. Terus juga di pembahasan ini ranking smartphone di gaming Genshin ini tuh konteksnya adalah frame rate dan kestabilan performanya. Ya. Detail soal suhu, konsumsi baterai, fitur pendukung kalian cek aja di reviewnya masing-masing. Terus juga yang perlu kalian ingat, jangan menilai performa game yang lain hanya karena list ini aja. List ini spesifik untuk Genshin Impact ya. Jadi beda game bisa beda performa. Tolong diingat. Banyak produsen yang menspesifikkan ke Genshin Impact. Begitu Yes. ketemu Genshin Impact, performanya berubah. Betul. Karena takut kepanasan kali ya. Ya. Jadi jangan, wah Genshin Impact-nya nggak gitu kencang, berarti game lain nggak kencang. Enggak banyak yang kencang di game lain. Iya. Gitu. Jadi ya ini spesifik untuk Genshin Impact. Pokoknya diingat itu. Lalu ini adalah penilaian versi kami. Ya. Kalau kalian punya versi kalian sendiri ya nggak apa-apa ya. Silakan aja gitu. Nggak perlu menjadikan penilaian ini tuh mutlak paling benar kok. Ya. Kalau memang kalian punya rekomendasi sendiri, tulis aja di komentar di bawah. Ya, silakan. Dan juga yang buat fanboy brand tertentu yang nggak usah berantem lah gara-gara list ini doang gitu. Lalu terakhir ini, di list ini tidak ada iPhone. Harga, Pak. Iya. harga masalahnya. Kita juga nggak rekomend barang second. Iya, harga dan kita nggak rekomend barang second, otomatis nggak ada iPhone di sini ya. Bukan benci iPhone loh. Bukan. Oke, kalau gitu udah cukup. Mungkin dikuatkan lagi bahwa ini untuk smartphone yang 1 tahun terakhir ya. Oh iya. 1 tahun terakhir dan harganya di bawah 4,999 juta. Ya, di bawah itu harganya. Oke, untuk klasifikasi gimana penilaiannya nih? Untuk klasifikasi dan penilaian. Nah, sebagai acuan aja, cara kita menilai smartphone-nya itu sebagai berikut ya. Ini kalian pause saja biar kalian bisa baca sendiri. Nah, nanti ini detailnya nih. Biar nggak kepanjangan videonya gitu. Apa tuh S, A, B, C gitu ya. Yes. Oke. Mungkin sedikit tambahan aja sih. Dari kemarin tuh banyak yang nanya ke kita gitu. Bang, kenapa nggak pakai model tier list aja sih kayak YouTuber lain gitu? Gini. Kita jelasin dulu ya. Kenapa kita nggak pakai yang tier A, B, C, D, E yang ada tier list khusus gitu. Kita meminimalisir tukang screenshot dan suka share sembarangan list ini tanpa ngasih informasi dan disclaimer lengkapnya. Seringkali tuh nge-share screenshot tier list itu malah menimbulkan konflik yang nggak perlu sih sebetulnya. Betul. Padahal si kreator listnya itu udah bikin disclaimer supaya pada paham konteks dan informasi lengkapnya. Cuma kan diambil sepotong doang. Nah, kita juga nggak mau kalian tuh nerima informasi sepotong-sepotong, khawatirnya malah jadi menyesatkan nantinya gitu. Oke. Ada yang pengen gue bahas sebelum kita mulai? Apa tuh? Karena ada pertanyaan yang masuk ke kita gini juga kemarin. Gimana? Simpel aja. List yang kemarin masih berlaku atau enggak? Nah, oke. Jadi jawaban kita segini ya. Perhatikan aja ranking B ke atas. yang C ke bawah lupakan aja karena biasanya tuh udah ada generasi barunya produk. Udah ada gitu. barunya lah gitu. Dan ya bisa aja kalian beli itu, cuman kan itu udah barang lama. Dan kalaupun yang B ke atas itu kita tetap ngerekomendasi second, pastiin dapat barunya aja. Udah gitu aja. Gitu. Oke. Mulai dari di bawah 1 juta. Yes. Nah, isinya adalah tidak ada. Nggak ada. Ya, mohon maaf, tapi emang nggak ada. Ya, kayaknya buat gaming apapun susah di sini. Ada sih game yang casual, bisa. Casual bisa. Tapi kalau buat Genshin Impact ini memang kita harus akui ini mah agak berat gitu. Iya. Jadi daripada kalian beli kita kasih opsi terus maksa beli, nah terus kecewa ya kan jangan. Jangan. Dan ini mungkin boleh gak gue sedikit kasih keluh kesah gitu. Kalian harus bisa nerima kenyataan kalau memang ada game yang butuh persyaratan mesin yang kencang itu. Karena dari pengalaman gue lihat forum-forum beda gitu, Dad. Iya. Jadi kalau di forum-forum pengguna PC itu pada udah sadar kalau game itu ada minimum spesifikasinya. Tapi kalau di forum smartphone beda cerita, Dad. Agak berat ya. Masih banyak yang denial gitu. Berharap banget. Ketika HP-nya nggak sanggup, malah gamenya disalahin. Nah itu sayangnya. Ada benernya di mana gamenya tidak bisa membuat seringan mungkin. Cuma kan ada limit kualitas yang berusaha untuk ditampilkan di situ. Betul. Karena kenyamanan mainnya juga beda. Karena itu langsung aja kita ke 1 sampai 2. Itu 1 sampai 2 kan nggak ada. 1 di bawah 1 nggak ada. 1 sampai 2 nggak ada juga ya. Nggak ada juga. Sempet ada. Aduh, nyaris, ada yang nyaris tuh. Iya, tapi itu udah tua sekali sih. Iya. Sekarang juga dicari udah nggak ada. ada. Sayangnya, kenapa ya Advan nggak diterusin lagi tuh? Iya, Advan Jax tuh kenceng itu loh. ya, tapi hanya buat gaming ya. Iya. Jangan dipakai buat foto sama video, jangan. Jangan, tuh cuma bisa buat gaming doang. Sama kemarin ada Realme itu yang kenceng, tapi sayangnya di Genshin-nya bermasalah. Makanya kita nggak bisa rekomendasi di sini. Iya, ada juga yang kayak begitu. Agak
aneh, memang tricky di sini. Yes. Terus sekarang 2 sampai 3 juta. Nah, baru mulai ada isinya nih. Yes. Kita mulai dari yang pertama apa? Yang pertama ada Infinix Note 12. Oh, oke. 2 jutaan ini ya berarti ya. Dia ada 2 varian, Oke. 8128 sama 8256. Oh, 8256 aja. Iya, nanggung beda 200.000 doang, ini langsung ke 256. Kita bicara Genshin Impact soalnya. Yes. Gede banget. Betul. Ini apa? Helio G96 berarti ya? Betul. Helio G96 ya RAM 8 GB. Udah sangat mencukupi lah. Kalau 8 GB udah mencukupi Udah cukup. gitu. Performance dulu ya, kencang, terus RAM-nya lega gitu. Yes. Storage besar, baterai 5000, charger 33 watt juga, lumayan Speaker gitu stereo. ya. Speaker stereo, layar AMOLED. Walaupun 60 Hz tapi AMOLED. Genshin Impact cuma 60 FPS maksimumnya. Ya iya dong. Kalau di Android ya. Di Android cuma sampai 60. Jadi ya sudah lah ya, gitu. iPhone 120-nya juga enggak 120 bener kok. Ranknya Rankingnya kita bisa kasih C di sini. C ya. Cukup lah. Setting lowest 60 tapi ya. Frame rate masih bisa di kisaran 30 sampai 40 FPS, lumayan lancar. Kalau pakai kipas bisa lebih lancar lagi di 40 sampai 50 FPS. Oh, nice. Tapi kalau kalian nggak pakai kipas ya expect di 30 sampai 40 FPS. Oke, pakai kipas aja lah biar mantep. Udah cakep ini. Terus ada apa lagi nih? Pilihan mudah. Pilihan berikutnya kita ada Redmi Note 10 5G. Oke, ini menarik ini. Ini Yes. menarik karena syaratnya. Heeh. Iya. Entah kenapa kalau ketemu sama MIUI butuh RAM yang lebih besar. Ya. Itu sebabnya kenapa Redmi Note 10 5G yang masuk dan kita pilihkan yang 8 GB. Ya, 8128 dengan harga yang mirip 2,7 jutaan kalau 1 ini. juta. Tapi ini udah 5G. Udah 5G. 5G. Dimensity 700 yang dipakai. Ini salah satu kuncian nih, Dimensity 700 kalau RAM-nya gede, jalan nih. Ya, kita rata-rata jalan. Baterai 5000 juga. Betul. Charger 18 watt lah ya. 22,5. Charger di boxnya 22,5, tapi smartphone-nya cuma 18. Oke. Gitu. Layar IPS 90 udah lumayan. Oke, ya. Rankingnya C juga di sini. C juga ya. Jadi bisa bilang mirip-mirip lah Dimensity 700 di sini sama G96 di Infinix tadi itu. Bisa bilang hampir setara. Bedanya satu chip 4G ya satu chip 5G udah gitu aja. Paling pertimbangannya untuk main game itu ada di speakernya sih kalau Redmi Note 10 5G. Speakernya mono sayang. Mono, oke. Karena kan musik di Genshin tuh enak-enak ya. Agak sayang kalau speakernya kurang oke. Tapi karena masih ada apa namanya? Pakai earphone lah. Pakai earphone, masih ada headphone jack pakai di sini. earphone aja. Betul. Beres. Lalu wah, ini sih sayang nih, agak sayang nih. Nanggung banget. Nanggung nih. Nyaris. Kita nyaris merekomendasikan si Vivo T1 5G ini. Iya, betul. Dia kalau di 2 jutaan nggak masuk sebetulnya. Iya. Karena RAM-nya masih 4. Ya, kalau di Genshin Impact 4 itu mepet ya. waduh agak kurang rekomend sih kalau RAM 4 GB untuk Genshin ya. Mepet. Ada pengecualian tertentu lah. Kalau OS-nya bener-bener bersih banget, itu bisa. Iya. OS-nya udah polos gitu. Kalau udah macam-macam udah susah lah. Udah agak susah dan emang sih harganya 2,6 jutaan tapi itu RAM-nya 4 GB. Dia ada varian 8 GB deh. Cuman itu masuknya udah 3,2 jutaan. Jadi udah masuknya ranah 3 juta. Ya, tapi menarik kalau misalnya emang kalian sukanya pakai Vivo ini. Nah, iya. Ya masuk aja. 3, lebih dikit masih masuk di bawah. 4,9 juga sih. Cuma emang tidak bisa jadi apa ya saran yang firm gitu ya, yang pasti gitu. Karena 3 sampai 4 juta tuh lumayan keras nih. Lalu ini satu, nah ini bukan HP. Bukan HP. Ini bukan HP, tapi kecil. Maksudnya Yes. ini tablet yang kecil. Ini Realme Pad Mini di sini. Yang disarankan yang RAM-nya 4 GB. Ini pengecualian di dalam 4 GB nih ya. 464. Ada yang Wi-Fi only di sekitar 2,5 juta, sama ada yang pakai 4G itu 2,9999 gitu ya. Syukur-syukur ada diskon. Gitu. Ini surprisingly masih jalan di sini. Masih jalan Genshin Impact-nya dan lumayan, entah kenapa ya, walaupun frame rate-nya nggak tinggi tapi lumayan stable. Mungkin karena OS-nya nggak banyak ganggu di sini. Chipset Uni SoC ya, T616 untuk speaker jelas sudah stereo. Yes. Layar 8,7. Jadi pengalamannya itu enak karena gede. Karena besar layarnya. Layar untuk gede. nggak ketimbang handphone. Dan dia tidak seberat tablet yang gede-gede. Jadi nggak berat ngangkatnya. Yes. Ini sebetulnya pas. Coba tolong yang lain pada masukin HP kayak beginian, tablet kayak beginian, tapi yang kencang prosesornya gitu. Jadi enak main gamenya. Betul. Dan juga kalau kalian di rumah dong bisa hemat pakai Wi-Fi only. Oh iya betul. Ya. Cuma emang Genshin Impact-nya rankingnya berapa nih? Kita masih kasih D sih. Ngepas D, ya, banget sih ini, ngepas terlalu banget. ngepas banget. Ngepas banget ya. Ya ini enaknya karena layar besarnya Layar sih. besar, iya. Lanjut 3 sampai 4 juta. Nah, ini Wah, baru ini kompetisinya panas sekali di sini. Panas nih. Ingat ya, 1 tahun terakhir ini ada Infinix Zero 5G. Kalau masih bisa nemu. Udah mulai agak langka nih satu nih soalnya ya.
RAM 8GB, storage 128GB, harga sekitar 3,5-3,6. Iya. Kurang lebih sekitar segitu ya. Pas kita cek di pasar sih itu masih ada yang jual, paling itu ya stok sisa toko. Mungkin sih. ada stok sisa mungkin. Stok sisa toko karena dari Finish Indonesia sendiri udah bilang ini udah habis barangnya. Iya, makanya. Jadi kalau kalian nemu ya hoki aja berarti. Iya. Untuk speknya juga udah lumayan banget. Dimensity 900 udah oke lah. Paling murah nih. Paling murah 3 jutaan malah. Iya. RAM 8GB, storage 128, baterai 5.000, goceng, charger iya. 33, layar IPS 120 120. Hz ya oke gitu. Untuk Rankingnya lebih tinggi dikit ya? Lebih tinggi dikit. Kita kasih C+ deh. C+. Iya, dia bisa ngasih frame rate lebih stabil di 40 sampai 50 fps, lowest 60 ya. Oke. Sesekali bisa nyampe 60 sesekali. Iya, kadang-kadang bisa lompat-lompat gitu ya. Dibandingin sama Dimensity 700 atau G96 tadi mah ini lebih enak. Dimensity 900 lebih enak. Jauh. Tapi belum kita kasih ranking B karena ranking B ekspektasi kita at least bisa highest 30 deh. Iya, Kalau iya, ini C+ karena masih ranahnya lowest 60. Iya, Kalau Dimensity 900 dikasih highest 30 masih agak kewalahan dia. Oke. Lanjut. Samsung, aneh Yes. ya, ada masuk Samsung kelas murah di sini. Samsung Galaxy M23 5G 6128, ya kan? Harga sekitar 3,3, 3,4 mungkin. Ini yang kunciannya tuh Snapdragon 750G-nya. Itu sebetulnya. Baterai 5000, layar 120 Hz di Yes. sini. Ini rankingnya Kita kasih C C, untuk iya. Samsung Galaxy M23 5G ini. Tapi dengan beberapa syarat dan ketentuan. ya. Kalian harus ngecek banget review lengkapnya supaya bisa dapat performa gaming yang maksimal. Karena by default performanya itu ditahan. Ada triknya. Ada triknya. Ada trik, tapi trik resmi kok. Iya, Ini resmi. trik dari Samsung sendiri Dari Samsung juga. sendiri. Ya, kalau mau dibuka performanya kayak begini. Di awal kita nge-review kemarin hampir dikasih D. Nah, Udah lah, Udah, udah di bawah D bahkan. Iya, Parah banget. Begitu kita buka ternyata ada update dibuka. Nah, langsung Itu. mulus itu. Sama ada satu ini lagi sih, peringatan sih. apa tuh? Nggak ada chargernya. Iya, nggak ada chargernya, tidak ada chargernya, Iya, nggak ada jadi chargernya. nah, harus dicari chargernya. Oke, Betul. next berikutnya ada apa lagi? Ada Infinix lagi. Oh, Note 12 VIP. Ini surprisingly ajaib sih ini. Masih pakai Helio G96. Masih. Ya. Di harga segini terus terang Helio G96 udah agak aneh sih sebetulnya. Tapi kalau dilihat aspek lainnya itu wow sih, lumayan wow. Pertama itu RAM storage-nya 8256. Yang lain tadi lihat kan masih 6128, 8128 dia 8256. Chargernya gila 120 watt. watt. Jadi kalau misalnya kalian main gadget tuh baterainya habis, tinggal mandi juga Sebentar udah full lagi. Iya. Gitu. Masih ada jack 3,5 mili juga, Masih. layar AMOLED 120 Hz. ya kan? Oke, mantap Oke. ini, mantap. Dan Untuk rankingnya rankingnya kita bisa kasih C+. Iya. Walaupun di Note 12 biasa itu pakai Helio G96 juga, tapi cooling system di Note Beda 12 VIP ini beda. beda emang. Beda cooling system, performanya bisa berubah ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya lagi. Yang paling atasnya di 4 sampai 4,9 juta. Yang pertama Vivo T1 Pro 5G 8128 sekitar 4,4 4,5 ya? Ya, Sekitar kisaran situ ya. segitu harganya. Ini sih chipset kebanggaan bersama ini. Yoi, favorit mid-range favorit 778G. 78G. Sejauh ini dia yang paling murah. Sejauh video ini dibuat dia yang paling murah dan 78G jelas bisa melibas Genshin Impact dengan gampang banget. Yes. Baterai 4700, charger 66 watt. Kenceng loh chargernya. Iya kenceng. Layar AMOLED Yes. udah 90 Hz. Rankingnya apa nih? Langsung loncat ke A. Tiba-tiba ada A. Tiba-tiba ada A. Tiba-tiba ada dari A. C terus A. Iya, tapi memang A-nya ketemunya di 4 koma di sini Yes. ya untuk smartphone yang baru. Ini solid banget sih. Dan 78G terkenal nggak panas juga. Iya. Nah, Stabilnya iya, mantap. Mantap. Itu mantap. Stabil tuh 78G. Yang agak disayangkan ini maksudnya dari Vivo tadi cuma satu doang sih kalau gue bilang. Apa tuh? Itu nggak ada headphone jack. Sama Oh ya, dua deh sama speakernya masih mono. oke, speaker masih mono. Oke. Jadi mungkin kalau mau pengalaman gaming maksimal pakai earphone dan pakai adapter. Yes, Lebih enak. Oke. Lanjut ke Xiaomi 11T. Ya wajar lah. Harganya turun nih. Ini ada Xiaomi 11T. Turun ya? Turun 4,7an Iya, ya. dari 5 jutaan. Dari 5 jutaan jadi turun ke 4,7. Tiba-tiba dia masuk ke dalam kategori ini dan ini termasuk yang baru juga. Dimensity 1200. Ini kalau bisa dikatakan ya pantas aja Pantes. gitu. Pantes Dimensity banget. 1200 gitu udah pantas. RAM storage-nya juga udah besar 8256, Betul. baterai 5000, speaker stereo, layar AMOLED ya sudahlah.
lengkap. Rankingnya ini mudah. ya udah mudah, dengan mudah dapat A lah di sini ya. Dan kita memang nggak bikin review lengkapnya karena keburu dibalikin ke Xiaomi waktu itu. Tapi kita sempat bikin versusnya waktu itu. Kalian bisa cek di situ juga performa gaming 11T itu seperti apa. Iya, stable Lumayan. Dan kalau masih bisa nemu, nah Samsung Galaxy M52. Nah ini M52 8128 terakhir harganya di 4 jutaan. Iya, di 4 jutaan. Naik terus agak susah dicari. Sama-sama 778G, RAM storage juga udah lumayan. 5.000 juga. Chargernya masih ada, tapi 15 watt. Enggak apa-apa, yang penting masih ada. Super AMOLED 120 Hz. Wah, mantap banget ini. Pertimbangannya paling sama kayak Vivo T1 Pro tadi, speakernya masih mono dan nggak ada earphone jack. Itu doang sih pertimbangan gue kalau untuk konteksnya untuk gaming gitu ya. Itu udah sampai dengan 4,9 juta. Ya di atas 5 juta terlalu gampang sebetulnya nyarinya. Lumayan mudah sih. Ya, gampang cara nyari gampang. Gimana? Nonton reviewnya. Betul. Ya, pada dasarnya rata-rata yang pakai Snapdragon 870, 800 series ya, 870 terus 778G masih ada kok ya di kelas harga segitu. 78G juga masih ada. Ya, terus apa? Dimensity 8100, 1200, 1300 gitu ya. Itu rata-rata sih bisa. Rata-rata sih bisa dapat di B ke atas ya harusnya. Ya. Harus bisa dapat gitu. B ke atas. Tapi kita untuk di atas 5 juta kita kasih 2 tips aja nih untuk kalian. Tips yang pertama nih, mungkin ada yang nanya, ada gak sih jebakan Batman di kelas harga segini? Atau maksudnya gini, ya kita juga pernah nemu sih, maksudnya ada smartphone yang performanya kelas 2 juta dijual harga 5 juta ke atas, ada. Tapi nggak banyak kok, tapi ada. Ya. Oleh karena itu untuk di atas 5 juta hindari smartphone yang pakai prosesor Snapdragon seri 6 karena itu di atas 5 juta nggak pantas. Kalau buat Genshin Impact lumayan. Nggak buat Genshin Impact. Terus juga yang 695 juga kurang pas untuk di atas 5 juta. Jadi ya itu aja. Untuk di atas 5 juta kita masih nemuin Dimensity 900, tapi agak sayang sih kalau kalian ambil yang itu. Karena kita udah nemu Dimensity yang lebih tinggi. Iya, betul. Cuman ya kalau misalnya kalian lihat mungkin dia pakai Dimensity 900 terus suka dengan kameranya, ya lain cerita gitu. Pertimbangan masing-masing kalian apa aja. Iya. Terus ini yang lucu nih, harus hati-hati sama Snapdragon 8 Gen 1. Betul. Ini kenceng. Ini benar yang kenceng. Masalahnya tuning di smartphone-nya sering salah. Iya. Dan variatif banget gitu. Banget. Ada yang bisa stable, ada yang ditahan banget gitu. Sayangnya begitu. Jadi kalian cek di detailnya masing-masing reviewnya ya. Ketika kalian nyari yang, gue pengen yang Snapdragon X Gen 1 nih, cek dulu reviewnya karena ini performanya nggak semua sama. Bisa beda jauh. Hanya karena menjaga terhadap Genshin Impact. Karena kita konteksnya adalah Genshin Impact kali ini kan. Oke, ada apa lagi yang mesti diingatkan ke para penonton ini? Yang harus diingatkan, penting juga nih. Meskipun di beberapa smartphone, kalau kalian lihat di ranking kemarin ada yang sampai ranking S, tapi Genshin Impact di smartphone itu belum ada yang benar-benar bisa 60 FPS rata. Ya, belum ada. Lag sedikit dan fluktuasi frame rate itu pasti ada. Pasti. Apalagi kalau smartphone-nya udah panas ya. Coba kalian cek grafik berikut ini nih. Ini adalah grafik performa game Mobile Legends. 60 FPS rata bisa ini. Rata banget ya. Itu artinya mulus banget. Iya. Nah, coba lihat Genshin Impact yang ini nih. Ada fluktuatif kan? Pasti ada itu. Pertanyaannya kan kapan Genshin Impact bisa frame rate-nya bisa serata itu? Untuk sekarang belum. Belum. Dan ya kalau ini boleh lah menyalahkan gamenya, ada beberapa poin di mana gamenya juga sih sebetulnya ini. Tapi prediksi gue ya mungkin flagship 2024 baru ada yang 60-nya rata gitu. Mungkin masih ada segitu pas loading. Iya. Terakhir gue nemu sih yang 45 FPS bisa rata, tapi masih 45. Masih 60 belum ada. 45 rata udah pernah ada. Ketika udah ada highest 60 rata bisa frame rate kayak begitu, mungkin udah ada ranking baru lagi nanti kita. Udah ada SS mungkin untuk itu ya. Terus juga catatan penting lainnya, smartphone apapun yang kalian pakai, kita sih tetap nyaranin pakai kipas ya supaya suhu smartphone-nya terjaga gitu. Iya, soalnya ini game kalau diizinkan oleh smartphone-nya, biasanya dia akan menguras performa smartphone-nya luar biasa. Yes. Jadi otomatis suhunya nggak mungkin bisa dingin-dingin amat gitu. Terus mainnya di ruangan ber-AC ya gitu. Ya itu lebih baik lagi main ruangan Jangan samain kalian nongkrong main Mobile Legends di kafe tanpa AC sama main bareng-bareng Genshin Impact di tempat tanpa AC. Beda, performanya beda. Susah ya. Ya mungkin pakai cooler lah ya, pakai cooler biar aman gitu. Paling gitu ya udah. Gitu aja ya. Jadi itu rankingnya dan smartphone yang kita sarankan, smartphone baru yang kita sarankan untuk Genshin Impact.
tentunya pasti ada smartphone lain yang mungkin lebih tua gitu ya, atau mungkin ada yang kelewatan karena kita belum sempat tes gitu ya. Mungkin ada aja. Kalau kalian kira-kira nemu, silahkan tulis aja di bawah gitu. Walaupun agak susah sebetulnya menilainya karena butuh Witest Perfdoc itu buat ngetesnya, buat untuk tahu fluktuasinya gitu. Cuma ya kita lihat ya ke depannya sepertinya semakin banyak smartphone atau tablet yang murah yang bisa main game yang satu ini. Yes. Gitu. Nah, gimana? Hasil akhirnya sesuai dengan prediksi? Apa kalian masih mengira bahwa kalau main Genshin Impact harus 7 juta ke atas? Kayaknya enggak juga sih sebenarnya ya. Enggak juga. Jadi ya semoga ini bisa membantu buat kalian-kalian yang emang lagi nyari smartphone dengan mungkin salah satu consideration-nya adalah mau main Genshin Impact atau game-game berat lainnya. Nggak tahu apa gitu ya, bisa jadi yang lain-lain juga gitu. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya.